Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk mengkaji, menjelaskan as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan wafdu Thaqif, utusan suku Thaqif yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana rombongan mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan tahun 9 Hijriyah. Dan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya rombongan ini, utusan mereka ini memeluk Islam. Dan di antara yang masuk Islam adalah Abdu Yalil, seorang tokoh Thaqif yang tinggal di Taif, yang dahulu di tahun 10 kenabian, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada mereka, mereka kemudian menolak, bahkan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Taif dan melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Dan akhirnya Abdu Yalil ini bin Amr datang bersama dengan rombongan orang-orang Thaqif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, dan kemudian mengikrarkan keislaman mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk seorang imam yang akan mengimami mereka, seorang yang bernama Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu, di mana beliau ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin mereka dan menjadi imam
salat di kalangan mereka dikarenakan bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran yang banyak yang beliau miliki radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi SAW bersabda kepada beliau, anta imamuhum waqtadi bi'adhafihim. Engkau adalah imam mereka, ditugaskan Nabi untuk menjadi imam. Kemudian Nabi SAW perintahkan agar beliau memperhatikan di saat mengimami kaum muslimin dengan orang-orang lemah yang menjadi makmum bagi beliau di saat beliau menjadi imam. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga telah bacakan dan jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang beberapa hal yang dikeluhkan atau ditanyakan oleh beliau ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman ibn Abil As kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan gangguan tatkala beliau sedang salat, di mana beliau selalu diganggu ya di saat sedang salat sehingga akhirnya bacaan beliau pun tidak baik ya, artinya bercampur baur, banyak lupanya. Ya, begitu juga dengan rakaat salat tatkala beliau salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan beliau untuk berta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, kemudian meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Tatkala beliau melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala hilangkan godaan syaitan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut namanya khinzab. Ya, akhirnya gangguan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat melakukan saran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Dan juga beliau mengadukan tentang sakit yang beliau derita, sakit yang beliau rasa setelah beliau masuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan beliau untuk meletakkan tangannya di anggota tubuh yang terasa sakit, kemudian membaca bismillah 3 kali, bismillah, 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 kemudian membaca doa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kuasanya dari keburukan apa yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Nabi perintahkan untuk membacanya sebanyak 7 kali. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada beliau radhiyallahu taala anhum. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan akhirnya rombongan ini pulang ke Taif menemui kabilah mereka yang seluruhnya atau mayoritas dari kabilah ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang keras menolak Islam, sampai tokoh yang sangat mereka cintai saja yang bernama Urwah bin Mas'ud, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, akhirnya dibunuh oleh mereka karena mengajak kaumnya masuk ke dalam Islam. Sehingga akhirnya rombongan ini tatkala kembali ke Taif, mereka khawatir jika seandainya mereka terus terang mengajak mereka ke dalam Islam dan menyampaikan bahwa mereka telah masuk Islam, mereka khawatir bernasib sama dengan Urwah bin Mas'ud. Ya, bernasib sama dengan Urwah bin Mas'ud. Sehingga akhirnya mereka pun menyampaikan Islam dengan metode mereka, dengan cara mereka. Berhari-hari mereka menunjukkan kecemasan, kekhawatiran. Ya, tatkala ditanya oleh kaumnya, apa yang kalian takutkan, apa yang kalian khawatirkan, maka mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menundukkan, Muhammad telah menundukkan semua kabilah. Muhammad telah menundukkan semua kabilah. Yang menentang akan diperangi oleh beliau dan akan dikalahkan oleh beliau. Ditakut-takuti oleh mereka ini kaum Tsaqif, ya, sampai akhirnya mereka pun menyampaikan kalau demikian berangkatlah ke Madinah dan sampaikan keislaman kita. Kita hendak masuk Islam. Baru kemudian rombongan ini berterus terang bahwa mereka sebenarnya telah memeluk Islam. Dan ini semua berkat dari doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di mana sebelum mereka kembali, rombongan ini kembali ke Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Tsaqif. Allahumma hdi Tsaqifa. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada orang-orang Tsaqif. Padahal subhanallah, mereka inilah yang dahulu memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perlakuan yang sangat jelek, yang sangat buruk. Mereka menentang dakwah Islam, mengusir Rasulullah SAW, melempari Nabi dengan batu, sampai tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah satu masa yang kau alami lebih berat daripada masa yang kau alami di perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah, di mana beliau terluka, banyak para sahabat beliau terbunuh, ya 70 dari mereka terbunuh, dan termasuk di antara yang terbunuh adalah paman yang sangat beliau cintai, Hamzah ibn Abdul Muttalib." Sehingga disebutkan oleh sahabat bahwa tatkala beliau berdiri di hadapan jasad sang paman, maka beliau menangis. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menangis seperti itu di lain tempat." Ya, tangisan yang sangat luar biasa tatkala beliau berdiri di hadapan jasad sang paman Hamzah ibn Abdul Muttalib. Namun itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang beliau alami dan beliau hadapi tatkala beliau diusir dari Taif, dan yang melakukannya adalah orang-orang Tsaqif ini. Tapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan mereka, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kebaikan mereka, Allahumma hdi Tsaqifa. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada orang-orang Tsaqif. Dan akhirnya doa beliau diijabah, dan orang-orang Tsaqif pun masuk ke dalam Islam, dan ini kota yang terkenal di Jazirah Arab di sekitar Mekah yang terakhir kali masuk ke dalam Islam mengikuti dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan rombongan yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keluarga besarnya sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya. Dan insyaallah kita akan bacakan kedatangan beliau ke kota Madinah dengan 10 orang kabilahnya, di mana mereka tinggal di daerah Syam. Sebagian ulama mengatakan di daerah yang disebut saat ini dengan sebutan Palestina. Jadi mereka orang Arab yang tinggal di sana, kemudian mereka datang ke Madinah berjumlah 10 orang bersama dengan mereka sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, yang saat itu mereka datang dan mereka adalah orang-orang yang beragama Nasara, ya, beragama Nasrani. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari seorang sahabiyah bernama Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, di mana sahabat Fatimah, sahabiyah, sahabat wanita yang bernama Fatimah binti Qais ini dicerai oleh suaminya, dan cerainya adalah cerai yang ketiga, artinya talaknya talak bain. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia telah dicerai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ia untuk menetap di rumah salah seorang di antara sahabiyah dari kalangan Ansar yang kaya raya, yang rumahnya luas. Akan tapi kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau nanti milik rumah yang besar ini, kaya raya ini banyak menjamu para tamu, dikhawatirkan dia akan terlihat darinya sesuatu yang tidak baik dari para tamu yang selalu datang ke rumah wanita ini. Sampai akhirnya Nabi SAW perintahkan beliau untuk menetap di rumah Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian disebutkan oleh Fatimah, ya, karena di sini penyebutan hadisnya, ya,
penyebutan hadisnya langsung ke poin cerita datangnya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Fatimah mengatakan tatkala masa iddahku sudah selesai, dan beliau sebutkan dalam awal hadis bahwa beliau dipinang oleh 3 orang laki-laki atau 2 orang laki-laki. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, kemudian yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ingin mengusulkan kepada beliau untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Maka Fatimah radhiyallahu anha kala itu mengatakan, saya teringat dengan sabda Rasulullah, Usamah adalah orang yang aku cintai dan orang yang mencintai Usamah adalah orang yang aku cintai. Maka akhirnya beliau memenuhi apa yang diusulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya beliau menikah dengan siapa? Usamah bin Zaid. Padahal kalau dari sisi harta, kemudian dari sisi ketampanan, jauh ya antara Usamah dibandingkan dengan Abdurrahman yang sangat kaya dari sisi harta, atau Usamah dari sisi ketampanan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi karena Usamah adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Fatimah menikah dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Di hari tatkala masa iddahnya sudah selesai, maka saya, kata Fatimah, sami'tu nida al-munadi. Saya mendengar seruan yang menyeru kaum muslimin dengan kalimat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Ini seruan untuk mengumpulkan kaum muslimin di luar waktu salat. Seruan untuk mengumpulkan kaum muslimin di luar waktu salat. Kalau di salat 5 waktu, maka seruan untuk mengumpulkan mereka adalah dengan azan, ya, dengan azan. Adapun di luar waktu salat, kalau ada hal-hal yang mendesak atau mungkin ada salat-salat tertentu yang akan dikerjakan selain salat 5 waktu, maka biasanya seruannya adalah as-salatu jami'ah. Artinya berkumpul untuk mengerjakan apa? Salat. Ini maknanya. Makanya kalau sudah berkumpul, tidak tepat juga diucapkan lagi apa? Salatu jami'ah. Apalagi jawabannya juga tidak sesuai. Ya, jawabannya juga tidak sesuai. Taib. Contoh misalnya salat istisqa, salat minta hujan, salat gerhana. Apabila terjadi gerhana, biasanya seruan yang dipakai oleh Nabi untuk mengumpulkan kaum muslimin adalah kalimat ini, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Tatkala seruan ini disampaikan, oleh beberapa orang yang diutus ke beberapa tempat di sekitar kota Madinah, maka berkumpullah kaum muslimin termasuk Fatimah binti Qais yang masa iddahnya hari itu bertepatan telah selesai. Maka fasallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pun salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakuntu fi saffin nisa allati tali dhuhural qaum. Aku berada di saf wanita bertepatan dengan saf yang persis di belakang jamaah laki-laki. Karena di zaman Rasulullah SAW, tabir yang seperti ini tidak ada ya. Jadi jamaah perempuan dengan jamaah laki-laki itu tidak ada pemisah. Ya, tidak ada pemisahnya, tidak ada penutupnya, tidak ada tabirnya. Sehingga biasanya Rasulullah SAW kalau sudah selesai mengerjakan salat 5 waktu, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk tidak bergerak, untuk tidak berpindah beberapa saat sampai beliau berpindah atau sampai beliau berputar berpaling menghadap kepada para sahabat. Beliau memberikan jedah beberapa waktu masih menghadap ke arah kiblat setelah salam agar jamaah perempuan di belakang segera meninggalkan tempat mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang di depan dan seburuk-buruk saf laki-laki adalah yang di belakang. Sebaik-baik saf perempuan adalah yang di belakang, seburuk-buruk saf perempuan adalah yang di depan. Sehingga muncul fikih klasik, bagaimana jika seandainya wanita salat sesama mereka? Apakah hukum yang disabdakan Nabi saf wanita yang paling baik adalah belakang, ataukah hukum asalnya kembali saf yang paling baik adalah depan? Kira-kira gimana? Ya, kalau kita menyusun saf kan depan dulu. Jadi kalau wanita antar mereka salat sesama mereka berjamaah, apakah susunnya dari
Belakang dulu atau dari depan? Gimana? Antum cari jawabannya sendiri ya. Kita lanjut. Karena pembahasan kita bukan fikih ya. Sirah Nabawiyah. Taib. Akhirnya Fatimah radhiyallahu taala bercerita, kita lanjutkan. Fatimah bercerita beliau tepat berada di saf yang paling belakang, di saf yang paling depan atau tepat di belakang safnya kaum laki-laki. Kemudian setelah selesai sholat, beliau jalasa alal mimbar, beliau langsung naik ke atas mimbar, kemudian beliau perintahkan semua para sahabat untuk tetap berada di posisi duduknya. Tidak ada yang berpindah, tidak ada yang keluar. Ya, duduk kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada yang berpindah, tidak ada boleh yang bergerak. Semuanya harus duduk di tempat sholatnya masing-masing. Jalasa alal mimbar wa huwa yadhak. Ya, kala itu beliau tertawa, bahagia. Ya, beliau tertawa bahagia. Faqala liyalzam kullu insanin musallah. Hendaknya setiap kalian duduk di tempat dia sholat. Jangan kemana-mana, jangan bergerak. Lagi pula akhwatnya, perempuannya juga masih di posisi mereka. Ya, masih di posisi mereka. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, atadruna lima jama'tukum? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Tahukah kalian kenapa saya kumpulkan kalian? Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Qala Rasulullah, Nabi SAW kemudian menyebutkan sebabnya. Ya, ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbah. Bukan karena sesuatu yang ingin saya berikan, bukan sesuatu yang ingin saya peringatkan kalian. Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang dikhawatirkan, akan tapi beliau ceritakan, saya kumpulkan karena ada seorang bernama Tamim Ad-Dari. Ini sahabat yang tinggal di Palestina, yang datang dengan rombongannya berjumlah 10 orang, kemudian mengikrarkan keislaman mereka. Kemudian Rasulullah SAW mulai bercerita ya tentang keislaman sahabat ini dan cerita sebelum dia masuk Islam. Rasulullah SAW mengatakan, Tamim Ad-Dari ini adalah seorang rajulan Nasraniyan, seorang yang beragama Nasrani. Kemudian beliau datang, Tamim datang, berbaiat, masuk Islam. Kemudian beliau menceritakan kepadaku sesuatu berkaitan dengan Dajjal yang pernah aku sampaikan kepada kalian. Jadi sabda yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai seorang muslim tidaklah menjadikan imannya tergantung dengan informasi lain selain apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Maksudnya kita tidak butuh ya, beriman dengan sesuatu khususnya dalam perkara gaib, tidak butuh dengan informasi yang lain selain Quran dan hadis. Namun jika seandainya apa yang kita imani kemudian kita dapati kitab suci yang lain membicarakan tentang apa yang kita imani dan sesuai dengan apa yang kita imani, ini menambah apa? Menambah keimanan. Ya, bukan memunculkan atau menimbulkan keimanan, tapi ini menambah apa? Keimanan. Dan ini yang dialami oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sering sekali para ikhwat dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tatkala syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini diamalkan dahulu, kemudian sesuai dengan apa yang dahulu diamalkan oleh nabi-nabi sebelum beliau, maka kaum muslimin pun senang, ya, para sahabat pun senang, Rasulullah SAW juga senang. Bukan berarti keimanan mereka itu tergantung dengan mereka, tidak. Tapi karena terjadi kesesuaian dengan apa yang ada dalam kitab suci sebelum Quran, maka akhirnya kesenangan, kebahagiaan, bertambahnya iman, ini akan dirasakan oleh Nabi dan kaum muslimin. Karenanya Rasulullah SAW mengumpulkan mereka untuk menyampaikan kabar gembira ini, bahwa apa yang telah beliau ceritakan tentang Dajjal itu sama seperti apa yang diceritakan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari yang beliau alami sebelum beliau masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia telah bercerita kepadaku bahwa ia berlayar fi safinatin bahriyah, berlayar di lautan.
bersama dengan 30 orang dari suku Arab Lakhm dan Judham. Kemudian mereka terombang-ambing selama 1 bulan di tengah lautan dengan ombak yang begitu besar. Sampai akhirnya mereka pun terdampar di sebuah jazirah, di sebuah pulau. Ya. Dan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagai hal yang selalu kita ingatkan bahwa kadang-kadang kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, lebih tertarik dengan sesuatu yang aneh daripada sesuatu yang bisa diambil manfaat darinya. Jadi tatkala cerita ini disampaikan oleh Rasulullah, kadang-kadang sudah mulai pikiran kita berpikir, pulau mana kira-kira? Ini di mana ini? Di Tanjung Balai kah? Belawan kah? Ya. Padahal kalau seandainya pulau itu kita ketahui ada, kira-kira antum mau ke sana tidak, kan gitu ceritanya. Tapi kita berpikir, ini banyak manusia seperti ini. Sama seperti misalnya tatkala Allah bercerita tentang Nabi Yusuf, yang Allah ceritakan itu penuh dengan manfaat, faidah yang sangat luar biasa. Tapi kita selalu berpikir sesuatu yang tidak diceritakan, karena kita menganggap itu yang agak aneh rasanya. Seperti misalnya siapa nama perempuan atau istri daripada Al-Aziz, menteri yang menggoda Nabi Yusuf. Kemudian apakah mereka akhirnya menikah atau tidak? Bahkan tidak diceritakan dalam Quran. Tapi kita lebih ingin tahu itu. Sama seperti misalnya Nabi Adam melanggar aturan Allah dalam surga, memakan sebuah buah. Kita ingin tahu buah apa itu. Padahal tidak disebut, jenis buahnya disebut tidak. Tidak disebut karena tidak ada manfaatnya. Ya, tapi kita sebagai seorang manusia kadang-kadang keingintahuan kita sehingga memunculkan sesuatu dorongan untuk mengetahui sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya Allah sebutkan misalnya bahwa buah yang dimakan oleh Nabi Adam adalah buah durian, kira-kira gimana? Hah? Antum nggak mau makan gitu? Kan tetap kita makan juga. Artinya kalaupun dikasih tahu, diberitahu oleh Allah buah itu jenisnya ini, juga nggak ada manfaatnya. Karenanya Allah tidak sebutkan jenisnya, tapi Allah hanya ceritakan yang terdapat padanya faidah. Makanya di sini mereka terombang-ambing di lautan selama satu bulan. Laut mana tidak disebutkan. Ya, walaupun di akhir nanti Nabi SAW sebutkan dia di laut ini. Ya, kalau seandainya antum ingin cari juga boleh. Nanti di akhir hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazirah, sebuah pulau. Bahkan disebutkan bahwa pulau ini setelah mereka terombang-ambing, mereka pun terdampar di sebuah pulau. Mereka saat itu memakai bahtera atau kapal besar, sehingga tatkala mereka hendak mendekat ke pulau ini, mesti menurunkan sampan-sampan kecil. Karena kapal besar mereka tidak bisa menyandar. Akhirnya mereka turunkan sampan-sampan kecil, dan mereka pun mendekat ke pulau ini. Dan turun. Tatkala mereka sampai, ini cerita Rasulullah SAW, menukilkan cerita Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala mereka berada di pulau tersebut, mereka langsung disambut oleh dabbatun ahlab kathirus sya'ar. Mereka bertemu dengan atau ditemui oleh seekor binatang, ya, seekor binatang, dabbah, binatang melata. Allah alam tidak disebutkan jenis apa, tapi binatang ini ahlab. Ya, binatang ini memiliki bulu yang sangat tebal. Kathirus sya'ar, ya, kathir asy-sya'ar. Bulunya kasar, kemudian banyak sekali, sehingga tidak diketahui mana kepala dan mana ekornya. Min kathrati sya'ar, karena banyaknya bulunya. Kira-kira binatang apa itu? Hah? Pernah antum melihat binatang bulunya kasar, kemudian ekor dan kepalanya tidak terlihat, kira-kira apa? Ulat bulu. Ya. Ulat bulu, ya. Allahu a'lam. Ini juga kadang kita berpikir sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
Ya, jadi jangan-jangan di kebun binatang, ini dia jassasa, karena disebutkan jassasa ya. Namanya jassasa. Subhanallah, binatang ini bisa berbicara. Mereka mengatakan, wailaki ma'anti. Ini orang-orang punya mental ya, bukan lari ketakutan, tapi mereka malah mengatakan, celaka engkau. Binatang apa engkau ini? Maka dia menjawab, anal jassasa. Saya adalah jassasa. Berani bertanya, dijawab nggak lari. Kalau kita, binatang apa kamu? Dia bisa jawab, kita langsung lari ya. Qalu wamal jassasa. Mereka mengatakan jassasa itu apa? Qala ayyuhal qaum intaliku ila hadzal rajul fid dair fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Wahai orang-orang, ya, pergilah kalian masuk ke satu bangunan. Dair ini sebenarnya istilah tempat ibadahnya orang-orang Nasrani atau mungkin disebut gereja. Tapi ini adalah sebuah bangunan besar yang ada di pulau tersebut. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Di sana ada seorang laki-laki yang sangat ingin sekali mengetahui informasi dari kalian. Ya. Qal lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takuna syaitana. Tatkala disebutkan seorang laki-laki di tengah pulau, di pulau yang berada di tengah lautan. Bahkan mereka sampai di situ saja tidak sengaja, terombang-ambing selama 1 bulan di tengah lautan dengan ombak yang begitu sangat luar biasa besarnya, sampai akhirnya tidak sengaja mereka terdampar di pulau tersebut. Karenanya tatkala disebut ada seorang laki-laki di bangunan besar di pulau ini yang sangat ingin mengetahui informasi dari kalian, kami pun khawatir kalau lelaki yang disebut itu adalah syaitan atau jin. Qala fantalaqna sira'an, ya, bukan malah lari, maka akhirnya mereka pun menuju ke bangunan besar itu yang ada di tengah pulau tersebut. Hatta dakhalna dair, sampailah kami masuk. Fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu qattu khalqan. Ya, di dalam bangunan itu terdapat seorang manusia, ya, seorang manusia kata beliau, yang kami tidak pernah melihat seseorang manusia yang memiliki tubuh sebesar dia. Jadi tubuhnya sangat besar. Wa ashadduhu withaqa. Kemudian rantai yang diikatkan di tubuhnya sangat kencang sekali. Jadi memang terikat. Ya, tidak pernah kami lihat seorang manusia yang bertubuh sangat besar seperti itu, kemudian ikatan sangat kuat seperti itu. Jadi di rantai atau diikat. Majmu'atun yadahu ila unuqihi, dan kedua tangannya terikat di lehernya, ya, terikat di lehernya. Ma baina rukbatayhi ila ka'baihi bil hadid, sedangkan kaki yang ada di bawah, yakni antara lutut dengan telapak kaki atau mata kaki atau telapak kaki, ini juga dirantai dengan menggunakan besi. Kulna, tatkala kami masuk dan melihat hal yang luar biasa itu, maka kami mengatakan kepadanya, wailaka ma'an, celaka engkau, siapa engkau, apa engkau sebenarnya? Qala qad qadirtum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Nanti kalian akan tahu, akan kuberitahu siapa saya sebenarnya, tapi beritahu sebelumnya tentang siapa kalian. Ya. Jadi saya akan informasikan siapa saya sebenarnya, tapi beritahu saya siapa kalian. Maka mereka mengatakan, nahnu unasun minal Arab, kami adalah sekelompok orang dari kalangan bangsa Arab, kami berlayar dengan menggunakan sampan, dengan menggunakan kapal. Fasadafanal bahru hatta ightalama falaiba binal mawju syahran. Maka diceritakan bagaimana mereka berlayar, ya, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak selama 1 bulan, kemudian akhirnya kami terdampar di pulaumu ini. Fajalasna fi aqrubiha, ya, untuk mendekati pulau ini kami tidak bisa menyandarkan kapal besar kami, sehingga kami turunkan perahu-perahu kecil sampai akhirnya kami sampai di sini. Kemudian kami bertemu dengan seekor binatang yang seperti ini. Kemudian tatkala kami tanya siapa engkau, dia mengatakan saya jassasa. Kami bertanya siapa jassasa, diceritakan semuanya. Kiranya si jassasa ini memerintahkan kami untuk bertemu dengan Anda, karena dia mengatakan bahwa kamu sangat ingin tahu informasi dari kami. Akhirnya kami pun cepat datang, dan akhirnya kami khawatir kalau engkau adalah syaitan, engkau adalah jin. Ya jujur ya, terus terang, kami khawatir kalau seandainya kamu apa? Syaitan. Diceritakan semuanya.
Ya, diceritakan semuanya. Kemudian akhirnya lelaki tadi mengatakan, akhbiruni an nakhli baisan. Kabarkan kepadaku tentang informasi perkebunan kurma yang berada di daerah Baisan. Di mana ini? Ada kebun kurma di Brastagi? Bukan Brastagi ya. Baisan ini disebutkan di sini Madinah bil Urdun. Ini satu kota yang ada di negara Yordania. Ya, bagus. Daerahnya bagus, ya, subur, banyak perkebunan apa? Kurmanya. Dan mereka, yakni Tamim Ad-Dari dengan teman-temannya adalah orang-orang yang tinggal di dekat sana. Karena beliau di Palestina. Maka Tamim bertanya kepada, mereka bertanya kepada lelaki ini, Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir. Perkebunan kurma Baisan yang kau tanyakan tentang apanya? Qal, lelaki ini mengatakan, as'alukum an nakhliha wa hal yuthmir. Saya bertanya kepada pohon-pohon kurmanya, apakah masih berbuah? Maka mereka mengatakan masih. Karena daerah itu tidak asing bagi mereka, karena di daerah tempat tinggal mereka. Maka kemudian laki ini mengatakan, ama innahu yushiku alla tuthmir. Ya, adapun sudah sangat dekat waktunya, perkebunan kurma di daerah Baisan ini pada satu waktu nanti akan terputus buahnya, tidak akan berbuah lagi. Qala akhbiruni an Buhairah At-Tabariyah. Kabarkan kepadaku tentang Buhairah At-Tabariyah. Buhairah itu apa artinya? Danau ya. Danau Tabariyah. Di sini disebutkan yakni danau kecil yang berada di Yordan juga, ya, daerah Syam, karena Syam itu mencakup Yordania, kemudian Suria, kemudian Lebanon, kemudian Palestina. Ini daerah apa? Daerah Syam yang kelak mahsyar akan ditegakkan di sana. Jadi padang mahsyar di hari akhirat nanti tempatnya di daerah Syam. Jadi seluruh manusia yang meninggal di atas muka bumi ini setelah ditiupkan sangkakala maupun sebelumnya, pada satu masa nanti akan ditiupkan sangkakala yang kedua dan mereka akan hidup kembali. Di mana mereka meninggal, di mana tulang ekornya meninggal, kemudian dirangkai di situ, dibentuk lagi di situ, kemudian ditiupkan sangkakala dan mereka pun hidup kembali, bangkit dari tempat mereka mati, dan mereka semua akan digiring ke mahsyar. Jadi kalau kita mati di Indonesia, nanti hari bangkitnya dari Indonesia, tapi Indonesia tidak ada lagi ya. Ya, kita akan bangkit di mana kita dikuburkan, di mana kita mati, kemudian kita akan digiring ke Syam. Kita akan digiring ke Syam. Sebagian ulama menyebutkan secara umum penggiringan dengan berjalan kaki. Semua digiring ke sana, dikumpulkan di mahsyar. Karena tempat perkumpulan di Syam. Sebagian menjelaskan ada yang diberikan kendaraan. Ada yang diberikan apa? Ada yang diberikan kendaraan. Tapi secara umum semuanya berjalan digiring ke negeri Syam. Ya. Dan tidak perlu juga kita berpikir berapa kilometer jaraknya. Ya, sekarang pun bisa antum hitung ya, pakai Google Map. Antum hitung berapa jaraknya. Nanti pada masa kita akan digiring ke sana di hari akhirat, dikumpulkan di sana. Jadi ini Syam mencakup negara Yordania, Suria, kemudian Lebanon, kemudian Palestina. Ini tempat mahsyar. Jadi ini Buhairah Tabariyah, ya, yang ada di negeri Syam. Danau yang ada di negeri Syam. Beliau mengatakan di sini Buhairah fil Urdun, ya, satu apa tadi? Danau yang ada di Yordania. Jarak antara danau ini dengan Damaskus, ibu kota Suria, salah satu ayam, perjalanan 3 hari. Ya, perjalanan 3 hari kata beliau. Begitu juga dengan Baitul Maqdis. Ya, jaraknya juga sama. Jadi danau ini dengan Damaskus, dengan jaraknya dengan Damaskus dan jaraknya dengan Baitul Maqdis di Palestina itu sama. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir. Engkau bertanya tentang Danau Tabariyah ini, apa yang kau tanyakan? Hal fiha ma?
Lelaki ini bertanya, apakah masih ada air di danau ini? Qulna hiya katsiratul ma. Kami mengatakan airnya masih sangat banyak. Kemudian dia berkata, amma innama aha yushiku ayyadhab. Adapun dalam waktu dekat nanti, pada satu waktu nanti, airnya akan kering. Airnya akan kering. Qala akhbiruni an aini zughar. Ya, kabarkan kepadaku tentang mata air yang disebut dengan zughar. Ini juga mata air yang ada di negeri Syam, mata air yang ada di negeri Syam. Maka mereka mengatakan, an ayyi sya'niha tastakhbir, mata air zughar ini apa yang kau tanyakan? Qal hal fil aidi ma, apakah mata air ini masih memancarkan air? Wa hal yazra'u ahluha bima'il ain, apakah para petani yang berada di sekitar ain zughar, mata air zughar ini masih menggunakan mata air ini untuk bercocok tanam, untuk bertanam, untuk bertani? Maka mereka mengatakan, na'am, hiya katsiratul ma. Ya, jumlah airnya masih banyak dan masyarakat sekitarnya masih menggunakan air zughar ini, dari mata air zughar ini untuk bercocok tanam. Qala akhbiruni an nabiyil ummiyina madza fa'al. Kabarkan kepadaku tentang nabi orang-orang ummi. Ummi artinya buta huruf. Ya, buta huruf. Jadi umat ini disebut di kitab-kitab sebelum kita, yakni Taurat dan Injil, begitu juga dengan Al-Quran maupun istilah Nabi SAW, bahwa kita adalah umat yang ummi, buta huruf. Bukan berarti ya Islam memerintahkan kita untuk tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Karena Nabi kita yang mulia SAW memang ditakdirkan oleh Allah untuk sebuah hikmah yang besar, ditakdirkan oleh Allah tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ya, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Karenanya beliau disebut dengan Nabiyil Ummi, seorang nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis untuk hikmah yang besar. Karena yang beliau bawa, mukjizat terbesar yang beliau bawa dari Allah SWT adalah mukjizat Al-Quran. Jika beliau pandai baca dan pandai menulis, maka orang pasti akan menuduh ya bahwa itu adalah buatan siapa? Muhammad SAW. Padahal beliau tidak bisa membaca dan tidak menulis saja, ini dituduh itu adalah buatan siapa? Muhammad. Apalagi kalau beliau bisa membaca dan bisa apa? Menulis. Jadi lelaki ini bertanya tentang Nabi Ummiyin, Nabi orang-orang ummi. Apa yang telah dia lakukan? Maka kami mengatakan, ia telah keluar dari kota Mekah, artinya telah hijrah meninggalkan kota Mekah, tanah kelahirannya, dan sekarang beliau tinggal di daerah Yathrib, nama kota Madinah sebelum menjadi tempat hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aqatalahul Arab, apakah orang-orang Arab memeranginya? Qulna na'am, kami mengatakan ya. Kaifa sana'a bihim? Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi ini, Nabi Ummiyin ini kepada bangsa Arab? Maka kami ceritakan bahwa bangsa Arab secara keseluruhan yang hidup berada di sekitar tempat beliau ini, semuanya telah dikalahkan oleh beliau dan mereka mentaati beliau. Jadi subhanallah, Tamim Ad-Dari ini juga tahu apa? Berita ya, dia tahu. Walaupun tinggalnya di mana? Jauh. Ya. Jadi tidak apa namanya istilahnya? Ya. Tidak gaptek ya, tahu informasi, perkembangan yang ada di sekitarnya. Jadi kadang-kadang kita juga harus, ya ini bukan menyuruh antum untuk selalu iya, wawasan informasi ada gitu. Iya, jadi jangan sampai semuanya nggak tahu. Antum tahu ini? Nggak tahu. Antum tahu ini? Nggak tahu. Karena antum di rumah saja gitu. Ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Jadi kita harus punya wawasan ya, harus punya wawasan. Kadang-kadang sebuah informasi, sebuah hal yang sampai kepada kita ini menimbulkan sebuah dorongan bagi kita untuk mengetahui sebuah hukum. Ya, karena subhanallah beliau tahu ini semuanya. Tatkala ditanya tentang Nabi Ummiyin bagaimana, dia sudah hijrah dari Mekah menuju Yathrib, Madinah. Ya.
Kemudian apakah terjadi peperangan antara beliau dengan bangsanya bangsa Arab? Sudah. Lalu apa cerita? Apa yang dilakukan oleh Nabi ini terhadap bangsa Arab? Dikatakan dikalahkan semuanya. Dan akhirnya mereka yang mentaatinya. Artinya bangsa Arab yang ada di sekitar beliau dikalahkan oleh beliau dan mentaati beliau. Ya. Faqala qad kana kadzalik, apakah sudah terjadi seperti yang engkau ceritakan itu? Maka Tamim mengatakan, ya, seperti itulah yang terjadi. Ya, beliau hijrah, kemudian beliau mengalahkan kabilah-kabilah yang berada di sekitar beliau dan mereka kemudian mentaati beliau. Kemudian Dajjal berkata, "Ama inna dzalika khairun lahum ayyuti'u." Memang yang terbaik bagi mereka adalah mentaati Nabi itu. Wah, ini paham Dajjal. Ya. Sebaiknya mereka mentaati Nabi itu. Ya, sebaiknya mereka mentaati Nabi itu. Tapi kenapa dia ngaku Tuhan juga kan gitu? Dia tahu kebenaran tapi ngaku Tuhan. Maka subhanallah para ikhwah, kesombongan. Ya, kesombongan seseorang kadang-kadang menutup akalnya, menutup hati nuraninya, ya, sehingga akhirnya dia menolak apa? Kebenaran. Ya, dia akhirnya menolak kebenaran. Nas'alullah assalamu alafiyah. Jadi dia mengatakan amma inna dzalika khairul lahum ayyuti'u. Kita teringat dengan Iblis alaihi lanatullah. Iblis itu tahu bahwa seharusnya dia taat. Dia tahu itu. Karena yang menyuruhnya sujud kepada Nabi Adam siapa? Allah. Antum baca Al-Qur'an, pengakuannya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan qala rabbi, dia mengatakan Tuhanku. Tuhanku. Dia masih mengakui Allah adalah apa? Tuhannya. Qala rabbi fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Qala fabi izzatik, dia mengatakan demi keagungan yang kau miliki ya Tuhanku. Subhanallah. Ini iblis mengatakan demikian. Ya. Tapi kesombongan, keangkuhan, merasa lebih baik, ini menutup hati nuraninya sehingga akhirnya dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah untuk sujud kepada siapa? Adam alaihissalam. Ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kesombongan adalah sifat yang benar yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang hamba yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar zarrah. Karena dengan kesombongan dia menolak apa? Kebenaran. Dengan kesombongan dia menolak kebenaran. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh lelaki ini. Ama inna dzalika khairun lahum ayyuti'u. Ya, sebenarnya yang terbaik bagi mereka adalah mentaatinya. Taib. Wa inni mukhbirukum anni. Sudah, informasinya sudah sempurna, yang ingin dia tahu sudah dia ketahui. Sekarang beliau mengatakan, wa inni mukhbirukum anni, saya akan kabarkan tentang aku. Inni anal masih. Sayalah al-masih. Al-masih dalam sebagian riwayat, inni anad dajjal. Sayalah dajjal. Ya, dajjal artinya kadzab, pendusta. Masih diambil dari kata masaha, artinya menghapus asal maknanya. Jadi ada dua makhluk atau dua ciptaan Allah yang diberi gelar Al-Masih. Yang pertama Al-Masih Isa putra Maryam, kemudian yang kedua Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi punya gelar yang sama, tapi maknanya beda. Ya, sebagian para ulama menyebutkan Masih Dajjal yang asal maknanya masa menghapus, yakni yamsah al-haq, dia menghapus kebenaran. Sedangkan Isa putra Maryam yamsah al-batil, dia menghapus apa? Kebatilan. Dan dua Masih ini ditakdirkan oleh Allah bertemu di akhir zaman. Bertemu di akhir zaman, dan Masih al-batil, yakni Isa putra Maryam, dialah yang akan membunuh siapa? Al-Masih Dajjal. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam riwayat
di saat sudah mencapai masa hidupnya di atas muka bumi keliling, ya setelah dia dilepas oleh Allah, diizinkan lepas, kemudian mengaku Tuhan dan mengajak manusia untuk beriman dengannya, maka ia pun hidup di atas muka bumi setelah itu hanya 40 hari saja. Hanya 40 hari. Tapi hari pertama sama seperti 1 tahun. Jadi hari pertama sama seperti 1 tahun, artinya hari pertama dia hidup itu 12 bulan hakikatnya. 12 bulan hakikatnya. Jadi pergerakan matahari itu sama seperti pergerakan 1 tahun. Karenanya para sahabat tatkala bertanya, cukupkah kami sholat 5 waktu? Nabi mengatakan tidak cukup. Perkirakan. Jadi kalau sudah masanya zuhur, sholat zuhur. Masanya zuhur, sholat zuhur. Masanya asar, sholat asar. Jadi 1 hari itu kita mengerjakan sholat 5 waktu sama seperti kita kerjakan selama berapa? 1 tahun. Kemudian hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, hari keempat sama seperti hari-hari biasa. Bukan karena beratnya ya, tapi memang kondisi harinya ditakdirkan oleh Allah menjadi seperti itu. 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, kemudian kembali kepada hari-hari yang biasa dialami oleh manusia. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tatkala Nabi Isa turun dari langit, karena beliau sampai saat ini masih apa? Masih hidup. Ya, masih hidup di atas langit. Ya, beliau masih hidup di atas langit, belum meninggal. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yahudi saat itu yang hendak menangkap beliau tidak membunuhnya dan tidak salabuh, tidak mensalibnya. Akan tapi yang mereka tangkap, mereka salib dan mereka bunuh adalah seseorang yang diserupakan dengan beliau. Sedangkan beliau barrafa'ahullahu ilaih. Allah angkat beliau naik ke atas dan sampai saat ini beliau masih hidup. Ya, sampai saat ini beliau masih hidup dan Nabi SAW katakan bahwa beliau ini akan turun diapit oleh 2 malaikat, sedangkan rambut beliau persis seperti orang yang baru keluar dari tempat pemandian. Dan turun di menara putih di Damaskus. Di menara putih di Damaskus. Dan sampai hari ini menara itu ada. Ya, menara itu ada di mana dia akan turun di sana, kemudian akan bertemu dengan kaum muslimin. Kala itu kaum muslimin sudah bersiap untuk melawan Dajjal karena fitnahnya sangat luar biasa dipimpin oleh Al-Mahdi. Kemudian turunnya sebelum subuh, tatkala hendak mengerjakan salat subuh, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi Isa pun muncul. Maka Mahdi kala itu mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam, akan tetapi Nabi Isa mempersilahkan Mahdi karena beliau mengatakan imam kalian adalah dari umat kalian. Maka akhirnya Imam Mahdi menjadi imam. Setelah selesai sholat, maka Nabi Isa meminta untuk dibukakan pintu dari sisi Al-Lut, maka dibukalah pintu dan ditemui di sana siapa? Dajjal alaihi laknatullah. Maka Dajjal tatkala melihat Al-Masih putra Maryam, dia pun melarikan diri. Dia pun melarikan dan dikejar oleh Nabi Isa alaihi salam. Kata Rasulullah SAW, bahwa Al-Masih Dajjal tatkala mencium semerbak harum dari tubuh Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, maka dia akan meleleh ya bahasanya seperti garam yang terkena air, tapi tetap dikejar olehnya dan dia bunuh. Ya, dan dia bunuh dengan senjatanya untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, ya. Karena Nabi SAW ingatkan tentang fitnah dia ini dengan peringatan yang sangat banyak dalam sabda Nabi SAW, dan perlu diingat bahwa Dajjal akan keluar tatkala orang-orang sudah melupakannya, tatkala orang-orang sudah jarang menyebutnya. Ya. Saat ini sudah jarang juga orang bercerita tentang apa? Dajjal. Karena perlu untuk cerita sama anak tentang Dajjal. Bukan untuk menakuti ya, untuk memberi wawasan bagaimana Dajjal itu. Karena fitnahnya adalah fitnah yang sangat luar biasa. Tidak pernah Allah turunkan ujian fitnah yang lebih berat daripada fitnah Dajjal. Karena kita diperintahkan berlindung dari fitnah Dajjal setiap sebelum salam. Selesai tasyahud kedua, kita diperintahkan untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Sebagian ulama bahkan sampai mengatakan doa itu hukumnya wajib untuk dibaca sebelum salam. Taib. Jadi beliau mengatakan saya masih dalam riwayat yang lain saya Dajjal. Jadi ini Dajjal. Kemudian dia berkata wa inni usyiku ayyu'dzana li fil khuruj. Dan sudah sangat dekat masanya saya diizinkan untuk keluar. Fa akhruju fa asiru fil ard. Maka aku pun keluar dan berjalan di atas muka bumi. Fala ada'u qaryatan illa habattuha fi arba'ina lailah. Tidak ada satu tempat pun di atas muka bumi kecuali saya akan berhenti di sana dalam kurun waktu 40 malam. 40 hari 40 malam. Ini persis yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya setelah dia keluar hanya 40 hari 40 malam. Yang kita sebutkan tadi bahwa satu hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua 1 bulan, hari ketiga 1 pekan, kemudian hari keempat kembali seperti hari-hari biasa. Ghaira Makkah wa Taibah. Kecuali kota Makkah dan Taibah. Taibah nama lain dari kota Madinah. Ya, nanti ada riwayat berkaitan dengan ini. Kecuali Makkah dan Madinah. Dia mengatakan fahuwa muharramatani alai. Kedua kota ini diharamkan atas saya. Saya tidak bisa masuk di dua kota ini. Kiltahuma, kedua-duanya. Kullama aradtu an adkhula wahida. Setiap kali saya akan masuk ke salah satu di antara kota ini atau salah satu di antara keduanya, istaqbalani malakun biyadihi sayf saltan yasudduni anha. Saya akan dihadang oleh seorang malaikat yang membawa pedang dengan terhunus. Jadi Mekah dan Madinah dijaga. Mekah dan Madinah itu mana sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tanah haramnya. Tanah haramnya. Karena kalau kita cerita Mekah, saat ini dia provinsi besar. Provinsi yang sangat luas, bahkan Taif masuk ke provinsi Mekah. Kalau kita cerita tentang Madinah, dia adalah provinsi besar. Bahkan Al-Ula yang begitu jauh itu masuk ke provinsi Madinah. Tapi yang dimaksud adalah tanah haramnya. Di Mekah ada tanah haram, di Madinah ada tanah haram. Ini yang dijaga oleh malaikat. Makanya kalau antum ingin pindah ke kota Mekah, bukan di Taif, tapi di tanah haram. Kalau bisa. Kalau bisa pindah. Tapi tetap lebih enak di mana? Hah? Kalau antum dipilihkan pindah Mekah atau Medan, mau? Tapi sendiri saja di sana. Akhi, kampung halaman itu memang tidak bisa dilupakan. Maka kita selalu mengatakan, bersedihlah orang-orang yang sudah tidak punya kampung halaman. Kampung halaman itu subhanallah, tempat kita lahir, tempat kita besar. Di situ ada keluarga, di situ ada teman. Bahkan kalau kita pulang kampung halaman, kita teringat dulu kita kecil di sana, dulu kita bermain di sini. Ini hal yang sangat luar biasa. Hal yang sangat luar biasa. Karenanya orang yang tidak cinta dengan kampung halaman ini tidak normal. Nabi kita yang mulia SAW tatkala beliau hendak hijrah dari kota Mekah, beliau menoleh ke arah Mekah. Beliau hendak hijrah ke Madinah, beliau menoleh ke arah Mekah. Kemudian dia mengatakan, beliau bersabda, sesungguhnya saya tahu engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan paling aku cintai. Para ulama mengatakan yang paling dicintai oleh Allah secara syariat. Ini berbicara tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimat beliau yang paling aku cintai berbicara dengan hukum manusia. Artinya watak tabiat seorang manusia itu pasti mencintai kampung halaman. Karena kalau seandainya antum lahir di negeri Indonesia, KTP antum Indonesia, paspor antum Indonesia, kemudian antum tidak cinta dengan negeri ini, antum enggak normal. Enggak normal antum. Kita lahir di sini, besar di sini, pasti kita akan mencintai negeri ini dan kita akan berusaha bagaimana negeri ini menjadi negeri yang disebut oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini manusia yang disebut dalam agama kita sebagai tuntutan agama dan tuntutan manusiawi. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kota ini yang dia katakan saya tidak bisa masuki. Dajjal katakan saya tidak bisa memasuki. Tatkala saya ingin masuk, maka saya langsung dihadang oleh malaikat yang menghunuskan apa?
pedangnya. Dia juga mengatakan wa inna ala kulli naqbin minha malaikatan yahrusunaha. Setiap gang, setiap jalan, setiap lembah, setiap celah itu selalu dijaga oleh para malaikat dengan pedang-pedang mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ta'ana bimikhsaratihi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan beliau kala itu sedang memegang tongkat. Beliau duduk di atas mimbar. Beliau hentakkan tongkat itu di atas mimbarnya sembari mengatakan hadhihi thaibah, hadhihi thaibah, hadhihi thaibah. Ini kota, yakni kota Madinah adalah kota Thaibah. Thaibah itu thayyib. Baik. Ini kota baik, ini kota baik, ini kota baik. Para ulama mengatakan baik dari sisi apa? Kesuciannya. Ini kota suci. Kemudian baik dari sisi hidup di kota itu. Ya. Kemudian baik dari segala sisinya. Karenanya para ikhwah nikmat-nikmatnya hidup di kota Mekah, kalau dari sisi ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, keteraturan, semerbak harumnya, itu tidak bisa dikalahkan dengan kota, jauh bisa dikalahkan oleh kota Madinah. Jadi kota Madinah itu siapapun yang beriman masuk ke dalamnya pasti akan langsung jatuh cinta dengan kota Madinah. Jadi kota subhanallah. Kalau di Mekah kita berjalan ke beberapa sisinya, kita kadang-kadang masih mencium bau yang tidak sedap. Tapi Madinah tidak ada. Ini kota Masya Allah luar biasa ya. Nabi katakan Taibah, Taibah, Taibah. Ya, kota suci, kota yang sangat baik, ya, hidup tentram di dalamnya, bahkan penduduknya juga luar biasa, cuacanya juga luar biasa. Bahkan kalau kita kadang-kadang agak flu datang ke Madinah malah sehat gitu. Sampai sebagian teman mengatakan, saya kalau flu datang ke Madinah, saya hirup debunya Ustaz. Loh, kok malah sakit? Enggak, malah sehat Ustaz. Madinah gitu. Ya semoga Allah mudahkan kita untuk berkunjung ke kota Madinah. Ya, berkunjung kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jadi semakin kita sering mengunjungi Madinah, bukan semakin hilang apa? Kerinduan. Beda ya, kalau kita pergi satu kota, pertama kali kita pergi kota yang sangat bagus, daerah yang sangat bagus, pertama pergi, subhanallah. Nah, itu pertama, itu keras itu subhanallahnya. Yang kedua subhanallah, tapi agak rendah sedikit, subhanallah gitu. Yang ketiga subhanallah gitu. Yang keempat muak aku. Ya betul ya? Ini maklum. Antum misalnya pergi ke Danau Toba yang sangat luar biasa itu. Tapi kalau hari-hari datang ke sana kira-kira gimana? Cari lain lah. Makanya orang yang tinggal di Danau Toba ingin ke Belawan. Yang ingin ke Belawan ingin ke Danau Toba. Tapi Madinah tidak para ikhwah. Madinah tidak. Ya, Madinah tidak. Makanya taklim kita sering libur kan? Nah, itu. Ini saya cari alasan ke antum supaya antum bisa paham ya. Hadhihi Taibah, hadhihi Taibah, hadhihi Taibah. Ini kota suci, kota suci, kota suci. Ini negeri baik, negeri baik, negeri baik. Dari segalanya. Bahkan Nabi SAW katakan, wal Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu tempat yang jauh lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah sampai berpendapat dari sisi kota, tinggal di kota, bukan dari sisi sholat di Masjid Nabawi dengan sholat di Masjidil Haram ya. Dari sisi kemuliaan kota, maka Madinah jauh lebih utama dari kota Mekah. Bukan keutamaan apanya? Sholat. Karena jelas Nabi mengatakan Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Sedangkan Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Jauh di bawahnya. Tapi kalau dari sisi kemuliaan kota, Imam Malik berpendapat kota Madinah lebih utama daripada kota Mekah Al-Mukarramah. Sampai ada sebuah hadis walaupun dipersiskan oleh para ulama, siapa yang sabar tinggal di Madinah, kemudian wafat di Madinah, halal untuknya syafaatku. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, dan itu tidak ada untuk kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi Madinah dari sisi kota, menurut sebagian para ulama lebih utama daripada kota Makkah. Lebih utama Madinah dari sisi kota, lebih utama daripada kota Makkah menurut sebagian para ulama. Tapi kalau dari sisi pahala kelipatan salat, jelas ya, Masjidil Haram itu jauh lebih besar, 100.000 kali lipat. Ya,
Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi sebut itu 3 kali. Taibah, taibah, taibah. Ya. Apalagi kalau bulan Ramadan, Masya Allah. Madinah, kalau bulan Ramadan lebih luar biasa. Karena Nabi SAW tatkala beliau hijrah, sebagaimana yang pernah kita kaji pada pembahasan setelah beliau hijrah dengan para sahabat. Para sahabat itu tidak betah tinggal di mana? Di Madinah. Karena memang satu sisi cuaca di Madinah itu jauh lebih ekstrim dibandingkan Mekah. Jadi dinginnya Madinah itu luar biasa. Panasnya juga luar biasa. Kemudian dahulu kota Madinah, Yathrib ini adalah kota yang paling banyak wabahnya. Sehingga tatkala kaum muslimin pindah ke sana, mereka banyak yang sakit. Dan tatkala sakit seperti Abu Bakar dan Bilal mengigau dalam tidurnya karena demam tinggi, teringat dengan kota apa? Kota Mekah. Maka Nabi sedih ya, bagaimana para sahabatnya tidak betah di tempat yang Allah pilihkan hijrah untuk beliau dan para sahabat, sehingga beliau mengatakan, ya Allah, jadikan kota ini mereka cintai sebagaimana kecintaan mereka kepada kota Mekah, dan lebih mereka cintai daripada kota Mekah. Kemudian beliau mengatakan, kalau Nabi Ibrahim mendoakan kebaikan untuk kota Mekah, silakan baca Al-Quran. Bagaimana doa yang sangat luar biasa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk kota Mekah. Dan aku, kata Rasulullah, mendoakan kebaikan untuk kota Madinah ini dan 2 kali lipat dari doa Nabi Ibrahim. Subhanallah. Ini Madinah. Karenanya ketentraman, keamanan, fasilitas, ya, makanan, buah-buahan di Mekah luar biasa. Tapi kalau saat kita bandingkan dengan Madinah, jauh lebih luar biasa apa? Madinah. Kalau kita cerita dari sisi gratis sajalah ya, dari sisi gratis di bulan Ramadan. Di Mekah itu banyak yang bagi-bagi, tapi kalau di Madinah banyak yang kita tolak. Nah itulah, supaya antum yang belum pernah berangkat semangat untuk apa? Untuk berangkat. Kalau di Mekah banyak orang bagi, banyak sekali orang bagi bukaan makanan di Mekah itu. Ya, kalau di Madinah banyak orang menolak, karena makanannya sangat banyak. Ini Madinah. Ya, karenanya Nabi katakan taibah, taibah, taibah. Ini adalah negeri suci, kota yang baik. Baik dari segala sisinya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apalagi kota ini adalah kota yang Nabi hidup kurang lebih 10 tahun di sana, dan beliau juga wafat di kota Madinah dan dikuburkan di mana? Di Madinah. Sehingga kota ini merupakan kota yang dipilih oleh Allah untuk tempat hijrah beliau dan tempat untuk kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebutkan dalam sebuah riwayat kurang lebih sama, inna taibatal Madinah, inna taibatan al-Madinah. Sungguhnya negeri yang baik adalah negeri Madinah. Kota yang baik adalah kota Madinah. Inna Allah harrama harami ala dajjal ayadkhuluha. Tempat yang ditetapkan sebagai tanah haram oleh Rasulullah. Nabi sebutkan, tanah haram Madinah itu diawali batas utara dari tempat ini, timur dari tempat ini, ke selatan dari tempat ini. Nabi tentukan tempat yang disebut dengan tanah haram. Ya, jadi Nabi telah tetapkan tanah haram untuk Madinah, dan di setiap tempat yang diharamkan oleh Rasulullah ini Allah haramkan Dajjal untuk memasukinya. Kemudian Rasulullah SAW sampai bersumpah, walladzi la ilaha illahu, demi yang tidak ada sesembah yang berhak disembah kecuali Dia. Malaha tariqun dajiq wala wasi'un wa fi sahlin wala fi jabal. Tidak ada satu jalan pun, baik yang sempit maupun yang luas, yang lapang, ya, dataran rendahnya maupun dataran tingginya, kecuali Madinah dijaga oleh malaikat yang menghunuskan pedangnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini kota, kata Rasulullah, ma yastati'ud dajjal ayyadkhuluha ala ahliha. Ini kota yang Dajjal tidak akan pernah bisa masuk ke kota ini dan tidak akan pernah bisa menemui penduduk yang ada di dalam kota Madinah. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan dalam riwayat, Dajjal tatkala sampai di Madinah dia akan masuk, dia tidak bisa, maka dia pun berada di luar Madinah. Ya, artinya di luar tanah haram.
yang sempat banyak orang mengada-ngada ya, bahwa istananya telah disiapkan katanya. Jadi di luar tanah haram, pas di atas gunung atau bukit ada istana, padahal itu istana raja gitu kan. Dia katanya ini mereka telah menyiapkan istana apa? Untuk menyambut Dajjal nanti. Ya, ini Allahu alam informasinya dari mana, siapa yang pertama kali membuat informasi ini. Tapi informasi yang tidak benar ini dibuat oleh seseorang misalnya dan tersebar ke seluruh dunia, nanti orang ini di alam barzah akan disiksa. Apa siksanya? Dicabik mulutnya dengan gancu dari ujung sampai ke telinganya, dikoyak-koyak. Tatkala sudah hancur di sebelah kanan, maka akan dikoyak sebelah kiri, yang sebelah kanan kembali seperti semula. Dan itu akan terus dilakukan oleh orang ini sampai tegaknya hari kiamat. Ini orang yang membuat kedustaan, kemudian menyebarkan kedustaan, dan kedustaannya menyebar di seluruh lapisan manusia. Makanya hati-hati kalau ingin menyampaikan berita, ya, kita harus cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan kita sebarkan di kalangan kaum muslimin. Intinya memang Dajjal disebutkan akan berada di luar kota Madinah, dan dia akan ditemui oleh seorang pemuda dari kota Madinah yang kemudian terjadi apa? Dialog antara dia dengan Dajjal. Dia datang ingin menemuinya, kemudian ditahan oleh pengawal Dajjal, kemudian dia mengatakan, engkau hendak kemana? Ya, maka dia mengatakan, saya hendak menemui sang pendusta ini. Maka pengawalnya marah ya, bagaimana Tuhannya digelari seorang pendusta. Maka yang satu mengatakan kita bunuh saja dia. Yang satu mengatakan tidak boleh, karena Tuhan kita telah memerintahkan kita, melarang kita membunuh tanpa izinnya. Kita bawa dia untuk menemui Tuhan kita, yakni Dajjal. Maka tatkala sudah bertemu dengan Dajjal, ya, dia melihat Dajjal, kemudian dia mengatakan, saya bersaksi bahwa engkau adalah Al-Masih Dajjal yang dikabarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Dajjal mengatakan, apakah engkau tidak percaya saya Tuhanmu? Dia mengatakan tidak. Saya yakin engkau adalah Masih Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Dajjal pun membunuhnya. Ya, dengan menggergaji dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terbelah dua, mati. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua belahan tubuhnya. Kemudian setelahnya dia mengatakan, hiduplah engkau. Dia hidupkan kembali, bersatu lagi tubuhnya dan hidup kembali. Setelah itu Dajjal mengatakan, setelah saya matikan engkau dan saya hidupkan engkau lagi, apakah setelah ini engkau percaya aku adalah Tuhanmu? Karena aku bisa menghidupkan dan mematikan. Maka pemuda ini mengatakan, saya lebih yakin, tambah yakin lagi bahwa engkau adalah Al-Masih Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu para ikhwah. Dari mana dia tahu itu Dajjal? Dari hadis yang dia apa? Baca. Nabi mengatakan di kening Dajjal ini tertulis kalimat apa? Kafar. Kafarah. Bisa dibaca oleh setiap muslim yang bisa membaca maupun yang buta huruf. Dan tanda-tanda dipelajari dari hadis Nabi SAW. Karena para ikhwah, tatkala apa yang kita pelajari daripada ilmu, kemudian bertentangan di kenyataannya dengan ilmu yang kita pelajari, pegang apa? Ilmu yang kita kuasai dari Al-Quran dan hadis. Contoh misalnya, ada sebagian mengatakan, saya ditanya ini pengobatannya seperti ini, dia bertanya ini. Saya katakan di ciri-ciri dukun. Dia mengatakan, tapi mujarab obatnya Ustaz. Tapi yang diberitahu benar Ustaz. Saya katakan kebenaran dia dengan fakta, apa yang disampaikan itu sesuai dengan fakta, ini lebih meyakinkan dia bahwa dia adalah tukang ramal. Karena Nabi mengatakan demikian dalam hadis, bahwa tukang ramal itu kadang-kadang ramalannya benar. Akan tapi satu kebenaran dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Ya, jadi dengan benarnya ramalan dia, kita makin yakin kalau dia adalah dukun, dia tukang ramal yang diharamkan kita untuk bertanya kepadanya. Jadi bukan malah ilmu kita hilang gara-gara ramalannya apa? Benar. Ilmu kita hilang gara-gara pengobatannya memang mujarab gitu. Ini para ikhwan dan akhwat, butuhnya kita belajar
dan menguatkan hati kita dengan ilmu yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia SAW, sehingga kita bisa menolak fitnah. Ini yang terjadi pada pemuda tadi. Sehingga Dajjal kemudian marah kepadanya dan hendak membunuhnya untuk kedua kalinya di lehernya. Akan tapi Allah SWT jadikan lehernya seperti tembaga yang tidak bisa dilukai, dan Dajjal kemudian marah dan mencampakkan ia ke apinya. Karena dia datang dengan membawa api dan air. Apinya adalah surga, sedangkan airnya adalah neraka. Kebalikannya. Ini juga ilmu. Jadi kalau Dajjal memilihkan kita, mau masuk api saya atau air saja. Nabi katakan masuk saja kemana? Ke apinya. Kalau kita tidak belajar, tengok air, masuk ke air. Kiranya neraka. Ya, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya dia akan dia campakkan ke api, maka orang-orang yakin bahwa dia masuk ke dalam api neraka, padahal dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terjadi dari banyak cerita yang disampaikan oleh Nabi tentang siapa? Dajjal. Intinya memang kalau kita lihat, Nabi bersabda, tidak ada seorang Nabi pun kecuali memperingatkan umatnya tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Namun beliau adalah Nabi yang paling banyak riwayat yang beliau sampaikan tentang fitnah Masih Dajjal, karena memang Dajjal itu akan muncul di masa umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi berkali-kali menyampaikan para sahabat kepada para sahabat tentang fitnah Al-Masih Dajjal ini. Bahkan kadang-kadang dengan suara keras, kadang-kadang dengan suara lirih, ya dengan perlahan, sampai pada suatu hari para sahabat menyangka Dajjal ada sekitar mereka, kemudian mereka pun pulang mencari senjata. Nabi mengatakan, apa yang kalian lakukan? Kami hendak membunuh apa? Dajjal. Ya, karena seperti berbisik-bisik, takut didengar oleh Dajjal. Nabi mengatakan, kalau dia kalian tidak akan mampu membunuhnya. Kalau dia hidup, kalau dia muncul dan aku masih ada, aku yang akan menghadapinya. Tapi kalau seandainya muncul setelah aku tidak ada, maka nasib setiap muslim saya serahkan kepada Allah SWT. Saya titipkan kepada Allah SWT. Karena fitnahnya sangat luar biasa. Fitnahnya sangat berat. Dan yang paling banyak mengikutinya adalah kaum wanita. Yang paling banyak mengikutinya kaum wanita. Karena kondisi masa saat itu sangat sulit. Tidak ada makanan, tidak ada minuman bagi yang tidak beriman. Tidak makan, tidak minum. Bagi yang beriman, tidak makan dan tidak minum. Sehingga para sahabat bertanya, lalu bagaimana mereka hidup? Mereka hidup dengan zikir kepada Allah. Allah ilhamkan zikir, ibadah, sehingga akhirnya dengannya mereka seperti diberi makan dan minum. Makanya yang tidak tahan hidup susah, berangkat bertemu dengan siapa? Dajjal. Makanya Nabi katakan, menghindarlah, menjauhlah kalau dia datang, bukan ke tempat-tempat umum, tapi menghindar ke pegunungan, akhirnya mengungsi. Ya. Dan Nabi bahkan sampai perintahkan kita untuk selalu membaca awal surat apa? Al-Kahfi. Tujuannya apa? Untuk menguatkan hati kita bagaimana para pemuda itu demi untuk mempertahankan iman mereka. Mereka siap melakukan apa saja. Yang penting imannya tidak rusak. Jadi kalau saya boleh katakan, jangan sok-sok jadi pahlawan kalau Dajjal keluar. Ya. Saya Ustaz akan lawan dia. Saya akan berdakwah, saya akan nasihati dia. Saya akan dakwahi dia. Antum yang didakwahi Dajjal. Karena dia bisa melakukan hal-hal tertentu yang Allah izinkan dia melakukannya. Nabi perintahkan untuk menghindar. Ya, khususnya bawa istri kita, anak-anak kita, bawa lari. Karena kalau mereka ketemu Dajjal, ya biasanya perempuan itu nggak tahan hidup apa? Susah. Walaupun marah mereka di belakang nih. Kami yang tahan bisa hidup susah, Ustaz. Ya, laki-laki yang tidak tahan. Tapi lazimnya memang seperti itu. Lazimnya memang seperti itu karena fitnah sangat besar, tidak ada makanan, tidak ada minuman, semuanya kering, semuanya mati ya. Bahkan disebutkan sebelum dia keluar saja satu tahun sebelum dia keluar, disebutkan dalam sebagian riwayat, 1 tahun sebelum dia keluar, 1 tetes air pun tidak ada yang turun dari langit. Coba bagaimana kondisinya? Kekeringan, semuanya mati. Akhirnya dia kemudian keluar, menawarkan kalau beriman dengannya, maka akan diberikan hidup yang sukses, semuanya ada, ya, peternakan berkembang biak, pertanian maju, semuanya didapat. Sedangkan kalau tidak beriman, habis-habisan, tidak makan dan tidak apa?
Tidak minum. Ini yang terjadi fitnah di akhir zaman yang sangat luar biasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan ya dalam banyak hadis beliau, bahkan sebagaimana kita sebutkan tadi, kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan doa ini sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, dan di akhirnya wa min syarri fitnati al-masih ad-dajjal. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari fitnah dajjal, amin ya rabbal alamin. Dan jangan berharap masih hidup sedangkan dajjal sudah keluar. Dan jangan percaya setiap orang yang mengatakan dajjal sudah keluar. Ini banyak juga. Ya, dajjal sudah keluar dari mana? Khurasan. Nanti dajjal keluar disebutkan dalam riwayat, informasi itu akan disampaikan bahkan oleh seorang penunggang kuda. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Ya, alat komunikasi bagaimana, kendaraan bagaimana, kita tidak tahu. Nabi katakan dekat, tapi istilah dekat itu dibandingkan dengan cerita awal dunia sampai masa beliau diutus. Bukan dekat maksudnya 1400 sekian gitu. Ini tidak bisa karena ini gaib ya, ini gaib. Intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada hal yang lebih besar yang harus kita perhatikan, yakni mempersiapkan akidah kita, mempersiapkan iman kita, mempersiapkan ilmu kita untuk menolak semua fitnah. Masalahnya kalau tidak punya ilmu, tidak punya iman, tidak punya akidah yang kuat, fitnah kecil pun kita bisa hanyut. Fitnah kecil pun kita bisa hanyut. Coba bayangkan, sekarang orang masih hidup dengan fasilitas. Makan ada, minum ada, bahkan berlebih hidupnya. Tapi ada orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, percaya tidak dia? Percaya, bahaya. Ada seorang anak yang katanya jatuh batu dari langit, kemudian dia dapat batu meteor atau apa namanya, katanya batu sakti lah. Orang-orang yang punya harta, orang punya semuanya datang, sedangkan aneh mencelupkan ke air yang sudah mereka siapkan, kemudian meyakini ini adalah air yang mujarab untuk segalanya. Fitnah Dajjal belum keluar, mereka sudah tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, bagaimana kalau makan sudah tidak ada, minum tidak ada, semua dalam keadaan susah, kemudian Dajjal menawarkan makanan, menawarkan minuman, menawarkan fasilitas. Karenanya fitnahnya sangat besar. Maka yang perlu kita perhatikan saat ini adalah menyiapkan akidah kita, menyiapkan ilmu kita, menyiapkan benteng, sehingga fitnah apapun, sebesar apapun fitnah, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan selamatkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan kita. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, bukankah yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari ini sama persis dengan yang aku ceritakan kepada kalian? Para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah. Karenanya Nabi SAW mengatakan, sangat menakjubkanku hadis cerita Tamim ini. Karena yang dia ceritakan itu sesuai dengan apa yang saya ceritakan. Khususnya tentang tidak bisa masuk ke kota Madinah, tidak bisa masuk ke kota Makkah. Sama persis. Karena saya kumpulkan kalian dan saya ceritakan kembali cerita Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, ala innahu fi bahri Syam. Ketahuilah sesungguhnya laut yang berada Dajjal itu adalah laut yang ada di negeri Syam. Atau kata Rasulullah, lautan yang ada di negeri Yaman. Kemudian bal min kibalil masyriq, tidak, bahkan laut yang ada di arah timur. Kemudian Nabi mengatakan, ma huwa min kibalil masyriq, ma huwa min kibalil masyriq, ma huwa wa au ma biyadihi ilal masyriq. Ma di sini para ulama katakan zaidah, ini sebuah huruf tambahan, asal hadisnya adalah huwa min kibalil masyriq, huwa min kibalil masyriq, huwa mengarah ke laut yang ada di arah timur. Ya, jadi Nabi SAW katakan laut yang mengarah ke arah timur. Ya, kalau di Madinah mana arah timurnya, di sanalah maksudnya. Lautan yang dimaksud itu adalah ini. Namun sekali lagi kita katakan tidak ada gunanya. Ya, untuk mengetahui di mana letak apa tadi? Pulau yang di situ ada siapa? Dajjal. Ya. Sama seperti tidak gunanya mengetahui di mana benteng yang dibangun oleh Zulkarnain untuk mengurung siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Enggak ada gunanya. Kalau seandainya antum tahu di situ, mau apa antum coba?
Misal, antum tahu, oh, saya Ustaz sudah bisa pastikan, pulaunya di lautan ini. Saya yakin di situ ada Dajjal. Terus mau apa kamu? Kan mending antum belajar daripada meneliti di mana pulau tadi. Mungkin penelitian antum butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai beruban antum. Lebih bagus antum hafal Quran. Lebih bagus antum beribadah kepada Allah daripada mencari titik di mana siapa? Dajjal. Toh kalau seandainya kamu tahu di situ Dajjal, kamu juga nggak bisa membunuhnya. Ya, Nabi SAW katakan, kalau seandainya dia muncul, saya masih hidup, saya akan menghadapinya. Tapi kalau seandainya dia muncul, sedangkan saya sudah meninggal, saya serahkan, saya titipkan setiap muslim kepada siapa? Kepada Allah SWT. Sama seperti benteng Dzulqarnain. Ini subhanallah juga menarik perhatian banyak orang. Ya, sampai mencari dan mencari. Kalau seandainya benteng itu memang kita temukan, dan di balik benteng itu memang ada Ya'juj dan Ma'juj, terus mau apa? Mau kenalan? Hah? Mau jalin komunikasi? Ya. Intinya Allah SWT mengatakan, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Apabila datang janji Tuhanku, maka benteng ini, kata Dzulqarnain, akan hancur lebur. Dan mereka akan keluar. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi kita katakan, memang kita ini sukanya yang aneh-aneh. Ya, seperti tadi buah khuldi. Itu buah apa? Apakah buah manggis kah? Buah durian kah? Buah rambutan kah? Kalau lah pasti misal Allah katakan dia adalah buah rambutan. Apakah rambutan enggak kita makan lagi? Kan enggak ada gunanya. Ini karenanya Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan jenis buah itu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita Rasulullah SAW yang kembali beliau nukil di hadapan para sahabat tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tamim Ad-Dari menukil juga sabda Rasulullah tentang bahwa Islam akan menyebar ke seluruh tempat, dianut oleh manusia di atas muka bumi, selama sampai ke tempat yang masuk padanya siang dan malam. Artinya Islam akan menjadi agama yang dianut oleh semua manusia di atas muka bumi. Bi'izzin azizin au bidzullin dzalil. Dengan kemuliaan orang-orang yang akan dimuliakan atau kinan orang-orang yang dihinakan. Artinya pada satu waktu nanti semua orang terpaksa dengan rela atau dipaksa, mereka semua masuk ke dalam Islam. Ya. Tentunya Allahu a'lam, sebagian para ulama mengatakan ini setelah masa Dajjal. Walaupun ada sebagian mengatakan bisa saja ini sebelum munculnya apa? Dajjal. Ya, sebelum atau sesudah munculnya Dajjal. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beliau sebutkan Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau Abu Ruqayyah Al-Lakhmi Al-Filastini. Jadi sahabat yang hidup di negeri Palestina. Ya, kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW pada tahun 9 sebagaimana kita ceritakan, kemudian masuk Islam. Wa kana 'abidan tallaan li kitabillah. Dia adalah ahli ibadah dan orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Disebutkan oleh Abil Muhallab, beliau Tamim yakhtimul Qur'an fi sab'in. 1 pekan sekali beliau khatam Quran. 1 pekan sekali beliau khatam Quran. Jadi 7 hari sekali beliau khatam Quran. Karena disebutkan tallaan li kitabillah. Orang yang senantiasa membaca apa? Membaca Al-Quran. Sampai disebutkan, qala li rajulun min ahli Makkah, Masruq berkata, seorang tabi'in, berkata kepadaku seorang lelaki dari penduduk kota Mekah, hadza maqamu akhika Tamim. Ini tempat di Masjidil Haram yang biasa dipakai oleh saudaramu Tamim Ad-Dari untuk mengerjakan sholat. Pernah suatu malam beliau sholat hatta asbah aukada. Satu malam dia sholat sampai subuh atau menjelang subuh, dia membaca ayat, 1 ayat dia ulang-ulang sambil menangis. Wahya qauluhu ta'ala, am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ini ayat yang Allah SWT firmankan dalam surat Al-Jathiyah ayat 20. Ini dibaca oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu.
sampai subuh diulang-ulang atau sampai menjelang subuh. Yang artinya, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh? Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at, apakah orang-orang yang membuat kejahatan, melakukan maksiat, melanggar aturan Allah SWT, apakah mereka menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan beramal saleh? Sawa'am mahyahum wa mamatuhum, sama hidup dan mati mereka tidak sama. Sa'ama yahkumun, kata Allah, amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Apakah mungkin orang yang menjaga salatnya disamakan oleh Allah SWT dalam hidupnya dengan orang yang tidak mengerjakan salat? Apakah mungkin Allah akan samakan kematian orang yang menutup aurat dengan orang yang tidak menutup auratnya? Tidak akan disamakan oleh Allah. Dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan sebelum kematian, di alam barzah, di alam akhirat, sampai surga dan nerakanya, tidak akan disamakan oleh Allah. Ini ayat dibaca oleh Tamim dari awal malam sampai subuh atau sampai menjelang subuh, dan beliau menangis. Jadi semua yang kita lakukan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah dari kebaikan, itu yang akan menjadikan Allah menetapkan hal yang berbeda tatkala kita melakukan kejahatan. Ya, Allah akan perlakukan orang yang beriman, beramal saleh dengan perlakuan yang baik. Bahkan dalam mencabut nyawa saya sudah beda. Allah berfirman, "Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta." Demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dibedakan, tarikan nyawanya saja sudah berbeda. Apalagi kehidupan, ketentraman hati, kebahagiaan, keberkahan, kedamaian dunia, itu berbeda antara yang beramal saleh dengan yang tidak beramal saleh. Antara yang berbuat kebaikan dengan yang berbuat kejahatan, antara muslim, antara kafir. Ini tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sawa'am mahyahum wa mamatuhum." Apakah kalian menyangka kami akan samakan cerita hidup mereka dan cerita mati mereka? Sa'ama yahkumun, kata Allah. Sangat buruk apa yang mereka ucapkan kalau kita mengatakan sama. Karenanya apa yang kita alami dalam kehidupan dunia, yang kita alami dalam kematian, yang kita alami nanti di hari akhirat, itu tergantung dengan apa yang kita lakukan tatkala kita hidup di dunia ini. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, kita selalu berusaha, hendaknya kita selalu berusaha, hendaknya kita selalu berjuang, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah. Berjuang, berusaha melakukan kebaikan, menjauhi maksiat, dan kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah mudahkan kita melakukan ketaatan, dan Allah mudahkan kita untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk wafdu Bani Amir bin Sa'sa'ah. Wafdu Bani Amir bin Sa'sa'ah, utusan dari rombongan Bani Amir bin Sa'sa'ah. Ini dinukil sejarahnya karena di rombongan ini terdapat dua orang musuh Allah Subhanahu wa taala. Pertama Amir bin At-Tufail, kemudian Arbad bin Qais. Yang paling viral nih, yang paling terkenal ini Amir bin At-Tufail. Jadi kalau kita kembali ke tahun 3 Hijriah setelah perang Uhud, 2 atau 3 bulan setelah perang Uhud, ada musibah besar, bencana besar yang dialami oleh kaum muslimin, dikenal dengan istilah dalam sejarah Bi'ru Ma'unah. Karena sebab pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap 70 sahabat yang seluruh mereka adalah Qurra'ul Quran, penghafal Al-Quran. Dan mereka semuanya adalah ahlus suffah, tinggal di masjid, fokus belajar, fokus menghafal Quran. Kemudian tatkala Abu Amir yang dikenal dengan Laibul As-Sinnah datang ke Madinah, ini tokoh di Najd, dia datang ke Madinah ditawarkan Islam. Beliau kala itu tidak menolak dan tidak menerima, tapi dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kirim utusan
seorang yang bisa mengajarkan kepada Ahlun Najd Islam. Agama yang kau tawarkan ini. Semoga mereka masuk Islam. Semoga keluarga, kabilah-kabilah di Najd masuk Islam. Maka Nabi SAW kala itu mengatakan, saya khawatir kalau saya kirim utusan ke mereka, mereka akan dibunuh. Karena ini daerah musuh. Maka Abul Bara mengatakan, saya jamin keselamatan mereka semua, ya Muhammad. Tidak akan ada orang yang berani mengganggu mereka. Maka akhirnya Nabi SAW karena keinginan untuk menyebarkan Islam di daerah Najd, maka Nabi mengirim 70 sahabat Qurra'ul Quran. Ahli Quran, penghafal Quran. Tinggal di masjid, dikenal dengan Ahlus Suffah, mereka adalah sahabat-sahabat pilihan. Nabi kirim 70 orang. Berangkatlah mereka, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini sudah kita ceritakan di saat kita membahas perang Uhud, dan setelah perang Uhud, tepatnya di tahun 3 Hijriah. Maka berangkat mereka, qaddarallah, akhirnya ada seorang musuh Allah bernama Amir bin At-Tufail ini. Dia provokasi kabilah-kabilah untuk menyerang rombongan yang dikirim Rasulullah untuk menyebarkan dakwah Islam ke daerah mereka. Setiap kabilah yang diajak menolak. Mereka tidak mau. Karena apa? Ini rombongan Muhammad datang dari Madinah di bawah jaminan Abul Bara. Tidak mungkin. Abul Bara tokoh besar. Diajak, diprovokasi beberapa kabilah, akhirnya ada beberapa kabilah yang mau mengikuti keinginan Amir bin At-Tufail ini. Akhirnya 70 sahabat ini dikepung, ya, semua mereka dikepung, kemudian akhirnya mereka semua dibunuh. Yang tersisa hanya seorang sahabat, Abu Umayyah Ad-Damri, seingat saya namanya, Abu Umayyah Ad-Damri radhiyallahu ta'ala, beliau tersisa, bertumpukan, beliau terluka, jadi disangka mati. Ya, beliau disangka apa? Disangka telah meninggal, kemudian akhirnya bisa menyelamatkan diri dan pulang ke Madinah. Ini kondisi yang sangat berat dialami Rasulullah, sampai beliau kunut selama 1 bulan. Kunut nazilah, mendoakan keburukan untuk kabilah yang membunuh 70 orang sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah. Siapa provokator yang terutama, yang terdepan? Ini bernama Amir bin At-Tufail. Amir bin At-Tufail. Dia datang di tahun 9 ini menemui Rasulullah SAW bersama dengan kabilahnya, bersama dengan musuh Allah yang lain bernama Arbad bin Qais. Di sini disebutkan wa kana ru'asa al-qaum wa min syayatinim. 2 orang ini tokoh kabilah mereka dan termasuk setan besar mereka. Ya, jadi ini tokoh yang paling buruk dari mereka. Sebenarnya mereka ikut bukan ingin Islam, tapi tujuannya ingin membunuh Rasulullah SAW. Coba lihat. Mereka bergabung dengan rombongan kabilah mereka bukan hendak mengikrarkan keislaman, tapi hendak membunuh apa? Rasulullah SAW. Maka Amir bin At-Tufail berkata kepada Arbad bin Qais, wahai Arbad, kalau nanti kita datang ke Madinah bersama dengan rombongan kita, saya akan berbicara dengan Muhammad, membuat beliau sibuk dengan komunikasi saya dengannya, sehingga beliau lengah, nanti kamu bunuh dia dari belakang. Ini sudah disepakati antara 2 musuh Allah ini, Amir bin Tufail dengan Arbad bin Qais. Kemudian, tatkala mereka sampai ke Madinah, maka Amir bin Tufail berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, khalini. Artinya, ya Muhammad, jadikan aku teman dekatmu. Aneh ini permintaannya. Ini musuh Allah yang pernah membunuh 70 sahabat, minta menjadi teman dekat. Belum lagi mengucapkan Islam, sudah mengatakan, jadikan aku sebagai teman dekatmu ya Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak, kata Rasulullah, hatta tu'mina billahi wahda la syarikalah. Sampai engkau beriman kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Sampai engkau masuk Islam. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, khalini. Muhammad, jadikan aku sebagai teman dekatku, teman dekatmu. Nabi tetap mengatakan, tidak, sampai engkau beriman kepada Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Diminta berkali-kali. Akhirnya Nabi kan berkomunikasi agak mungkin bahasanya tegang ya dengan tokoh besar ini, Amir bin At-Tufail. Sebenarnya ini trik dia agar Arbad bin Qais langsung menghunus pedang dan menikam siapa? Rasulullah SAW. Tapi diminta, Nabi sudah berkomunikasi secara serius dengannya. Arbad juga tidak menghunuskan pedangnya dan menikam Rasulullah. Sampai akhirnya
Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima permintaannya, maka dia berkata, Amir bin Tufail berkata, karena kesempatan sudah lewat nih, Arbat apa diam saja, padahal sudah sepakat tadi. Maka kemudian mengatakannya Muhammad, mata ja'alu li in aslamtu. Muhammad, kalau seandainya saya masuk Islam, apa yang engkau berikan kepada saya? Maka Rasulullah berkata kepada Amir bin Tufail, malaka laka malil muslimin wa alaika ma alaihim. Apa yang didapat oleh kaum muslimin, itu akan kau terima. Sama hak engkau dengan sesama kaum muslimin. Kemudian Amir bin Tufail mengatakan, Muhammad, kalau saya masuk Islam, apakah kepemimpinan yang kau pegang sekarang akan kau serahkan kepada saya? Ini luar biasa ini orang ya. Kalau saya nabinya, saya bilang penggalah saya Umar. Ini lancang ini orang, sudah bunuh provokator utama, membunuh 70 sahabat, kemudian masuk gaya bicaranya juga seperti ini. Laisa dzalika laka wala liqaumik. Kepemimpinan ini tidak akan engkau dapat, bahkan sukumu juga tidak akan dapat, kata Rasulullah. Qala Amir, ataj'alu lil wabara walakal madara. Ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya perkampungannya aku yang memimpin, sedangkan untuk perkotaannya engkau yang mimpin? Ya, jadi pedalaman ini daerah saya, untuk perkotaan itu engkau. Faqala Rasulullah SAW, la, kata Rasulullah, tidak, kata Rasulullah SAW. Kemudian karena semuanya ditolak, minta jadi teman dekat ditolak, minta itu semua ditolak, akhirnya dia pun berkata, amma wallah la amla annaha alaika khailan wa rijalan. Demi Tuhan ya Muhammad, saya akan penuhi daerahmu ini dengan pasukan dan juga dengan kendaraan tempur. Maksudnya saya akan basmi kalian semua. Dia ucapkan itu kepada siapa? Rasulullah, kemudian dia berpaling. Maka Rasulullah SAW mendoakan keburukan untuknya. Allahumma ikfini Amir ibn Tufail. Ya Allah, cukupkan aku dari keburukan Amir bin Tufail. Wahdi Bani Amir. Tapi kabilahnya berikan hidayah. Wa aghnil Islam an Amir. Cukupkan Islam dari kebutuhannya terhadap Amir ini. Ya, berbeda dengan doa Nabi untuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara lelaki yang lebih engkau cintai. Abul Hakam bin Hisham, yakni Abu Jahal, atau dengan Umar bin Khattab. Kali ini Nabi doakan keburukan karena begini wataknya, begini sikapnya yang sejarah sebelumnya juga buruk. Maka Nabi SAW katakan, cukupkan ancaman yang disampaikan oleh Amir kepadaku, ya Allah, beri petunjuk kepada kabilahnya dan cukupkan Islam dari dia. Ya, artinya Islam, jadikan agama Islam tidak butuh dengan kedudukannya sebagai tokoh besar di daerah Najd. Maka dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan juga beberapa permintaan-permintaan, tatkala ditolak dia pun mengancam, saya akan bawa ribuan pasukan untuk menghabisi kalian. Karena memang dia tokoh besar ya di Najd. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, akhirnya dia pun pergi. Ya, kemudian dia berkata kepada Arbad, celaka engkau Arbad. Kenapa engkau tidak lakukan apa yang sudah kita sepakati? Bukankah kita sudah sepakat kalau saya sudah serius berbicara dengan Muhammad, engkau tikam beliau? Maka Arbad mengatakan, la ta'jal alaih. Bahkan kala itu Amir bin Tufail mengatakan bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai. Bahkan kalau dipilihkan antara hidup dan mati, maka saya akan milih kematian demi agar engkau hidup. Tapi sekarang rasa itu sudah tidak ada lagi untuk dirimu. Maka Arbad mengatakan, jangan kau tergesa-gesa wahai Amir. Karena demi Allah, setiap kali saya berniat untuk melakukan apa yang akan saya siapkan, ya, saya sudah mau hunus pedang, mau menikam Muhammad, yang saya lihat itu cuma kamu. Saya tidak melihat Muhammad di situ. Karena saya khawatir kalau saya lanjutkan, yang terbunuh itu siapa? Kamu. Subhanallah. Inilah sebab kenapa setan yang kedua ini tidak berani menghunuskan apa? Pedangnya. Karena dia lihat setan pertama. Ya. Muhammad tidak terlihat. Subhanallah. Ini luar biasa para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Fata'ajjaba Amir min dzalik. Dia pun heran, Amir, kok bisa seperti itu? Tapi juga tidak masuk
tidak masuk Islam ya, sampai akhirnya Allah binasakan keduanya. Disebutkan bahwa dalam perjalanan pulang ke negeri mereka dari kota Madinah, Allah kirimkan penyakit taun di lehernya Amir bin Tufail. Terserang wabah taun. Kemudian tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai akhirnya dia berhenti di rumah salah seorang di antara Bani Salul, dan ini rumah yang paling dihina dari kabilah mereka kalau singgah di perkampungan Bani Salul. Tapi tidak ada pilihan. Jadi orang yang singgah di situ ini dianggap orang buruk, orang yang tidak baik. Karena sakitnya parah, tidak ada pilihan kecuali singgah di situ. Bahkan dia menyesali dirinya. Dia mengatakan, dalam kondisi seperti ini saya harus menginap di perumahan Bani Salul. Seorang wanita dari Bani Salul, dan dia tetap di situ, di rumah itu sampai dia pun meninggal. La'anahullah. Semoga Allah melaknatnya. Adapun Arbad bin Qais, setan yang kedua, tatkala ia sampai di perkampungannya sehat, tidak ada masalah di perjalanan, sampai di perkampungan, orang-orang bertanya kepadanya, "Ma wara'aka ya Arbad?" Apa cerita di belakangmu wahai Arbad? Dia mengatakan tidak ada, ya, dia ceritakan, sampai bahkan Arbad mengatakan, saya bahkan berkeinginan dia ada di sini, kemudian saya lepaskan anak panah ke tubuhnya sampai dia mati. Ya. Ini keinginan saya. Jadi setelah kami komunikasi, tidak ada apa-apa, tidak ada hasil yang bisa saya sampaikan. Bahkan sampai detik ini saya berniat untuk membunuhnya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, 1 hari atau 2 hari setelah ucapannya, Allah SWT kirim petir. Ya, Allah SWT kirim petir, menyambarnya sampai akhirnya dia terbakar. Dia dan untanya terbakar. Sambaran petir. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terkait dengan ini, bisa dibaca surat Ar-Ra'd, ya. Surat Ar-Ra'd ayat 8 dan ayat 13. Ayat 8 dan ayat 13. Dan Bani Amir tatkala melihat apa yang terjadi pada 2 tokoh mereka ini, Arbad bin Qais dengan Amir bin At-Tufail, akhirnya mereka pun kembali mengirim rombongan ke Madinah mengikrarkan keislaman mereka. Terkabulah doa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka sampai ke Madinah, mereka memuji Rasulullah dengan pujian-pujian yang sangat tinggi sekali. Mereka mengatakan, anta waliyuna, anta sayyiduna, anta atwalu alaina, wa anta afdaluna alaina fadlan, wa antal jafnatul gharra. Dipuji-puji Nabi SAW setinggi langit bahasa kita. Maka Nabi mengatakan, qulu qaulakum, ucapkan yang biasa kalian ucapkan. Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Jangan sampai lidah kalian ini dimanfaatkan oleh syaitan. Jangan sampai lidah kalian dimanfaatkan oleh siapa? Oleh syaitan. Sehingga berlebihan dalam memuji Rasulullah, sehingga akhirnya orang-orang berlebihan memuji Muhammad SAW, sama seperti berlebihannya orang-orang Nasara memuji dan menyanjung Isa putra Maryam. Rasulullah bersabda, la tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam, fa innama ana abdullahi wa rasuluhu. Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku, ya, sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasara dalam menyanjung Isa putra Maryam. Aku ini adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan wafdu Bani Hanifah. Utusan Bani Hanifah. Ini kabilahnya Musailimah Al-Kadzab. Ini juga punya cerita khusus ya, bagaimana beliau datang dan bagaimana kesombongannya, bagaimana sampai akhirnya dia mengaku menjadi seorang nabi. Nabi pernah bermimpi, ya, dalam mimpinya Nabi, di tangan beliau ada 2 gelang emas. 2 gelang emas, ya. Kemudian beliau terganggu dengan 2 gelang ini, maka malaikat mengatakan, hembus saja kalau engkau terganggu. Maka saya hembus 2 gelang itu dalam mimpi Rasulullah, sehingga 2 gelang itu lepas dari tanganku. Kemudian tatkala ditanya, apa takwilnya ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, akan muncul 2 orang yang mengaku menjadi nabi di masaku. Dan benar, sebelum beliau meninggal, 2 orang mengaku menjadi nabi di masa beliau masih hidup.
Yang pertama ini, Musailamah al-Kadzab, insyaallah akan kita sempurnakan ceritanya pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang kedua, Al-Aswad. Ya, ya. Al-Aswad atau disebut dengan Aswad Al-Ansi. Yang sampai di akhir hayat Rasulullah SAW dia berhasil menguasai negeri Yaman. Ya, berhasil menguasai negeri Yaman, bahkan masuk ke ibu kota Yaman ini San'a dan menjadi rajanya. Dan menjadi rajanya sampai kaum muslimin yang hidup di negeri Yaman, akhirnya bertaqiyah, menyembunyikan keislaman mereka. Ya, dari Aswad Al-Ansi ini yang mengaku menjadi seorang nabi. Dan ada seorang muslim berusaha melawannya, terjadi peperangan dan akhirnya dikalahkan oleh Aswad Al-Ansi dan istrinya dinikahi olehnya, dinikahi paksa. Padahal istrinya adalah seorang wanita salehah, seorang mukminah, dan istrinya ini adalah dalam sebagian riwayat, insyaallah kita akan pertegas, saudarinya Fairuz Ad-Dailami. Fairuz Ad-Dailami, seorang sahabat yang juga terkenal, yang lahir dari negeri Yaman, sampai akhirnya Aswad Al-Ansi berhasil dibunuh oleh para sahabat dengan perintah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini dua gelang emas yang mengganggu Rasulullah dalam mimpi Nabi. Malaikat memerintahkannya untuk menghembusnya sehingga gelang ini pun lepas dari tangan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya wafdu Bani Hanifah, kemudian juga wafdu Najran, ya, orang-orang Nasara yang datang dari negeri Najran. Demikian, semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Ustadz, bagaimana cara yang benar memperlakukan lembaran Quran yang sudah robek atau mushaf yang tidak lengkap demi tetap menjaga kemuliaan Al-Quran? Jazakallah khairan. Baik, yang pertama, kalau seandainya masih bisa diperbaiki, masih bisa disatukan, maka diperbaiki dan disatukan. Saya pernah dulu mendapat hadiah dari Saudi Arabia, mushaf cetakan Madinah yang sudah lama, yang kembali dijilid oleh mereka, diperbaiki oleh mereka, dan akhirnya jadi bagus lagi. Bahkan saya tanya, ini gimana? Bahkan ada lembaran-lembaran itu disatukan kembali oleh mereka, kemudian dijahit ulang, disempurnakan. Ini sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Taib, jika seandainya memang tidak bisa, seperti sudah robek, sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, artinya tinggal sepersekian lembarnya, atau sudah berserakan dan sebagainya, maka Allahu a'lam, sebagian para ulama mengatakan, ya kalau memang sudah tidak bisa dimanfaatkan, kemudian dikhawatirkan akan terhinakan, seperti berserakan dan sebagainya, sebagian ulama mengatakan pilih tempat yang jauh dari najis, tempat yang mulia, ya, tempat yang mulia, maksudnya tanah yang kemungkinan bukan tanah dekat comberan, bukan dekat pembuangan sampah, ya, dikorek, kemudian dibakar di dalam, kemudian ditutup dengan baik. Ya. Kalau seandainya jika dibiarkan maka akan terhina, seperti akan berserakan, dipijak orang, tidak dimuliakan, maka lebih bagus dilakukan seperti itu. Ya, wallahu taala alam, ini yang disebutkan para ulama. Tapi kalau masih bisa dimanfaatkan, ya tentunya kita katakan jangan dilakukan seperti itu, wallahu taala alam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Oh ya. Terdapat hadis yang mengatakan salah satu syarat diterima taubat adalah sebelum ajal menjemput atau sakaratul maut. Namun ketika tadi disampaikan, semisalnya masa Nabi Isa turun ke Menara Putih di Damaskus, apakah taubat itu masih dapat diterima? Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, taubat akan tetap dibuka pintunya secara umum. Kesempatan diberikan kepada semua manusia, akan tetap dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintunya sangat luas. Siapapun bisa menyesali dosa yang dia lakukan, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah,
Nabi SAW katakan masanya sampai terbit matahari dari barat, pintu taubat ditutup. Ya, jadi tatkala Nabi Isa turun, Dajjal turun, Dajjal muncul dan sebagainya, pintu taubat belum ditutup. Kapan ditutup? Tatkala matahari sudah terbit dari barat. Jadi kalau seandainya pagi hari kita bangun, tengok matahari terbitnya dari barat, taubat tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu taubat secara umum kepada seluruh manusia. Akan tapi pribadi, per individu, pintu taubat ditutup tatkala nyawa sudah berada di kerongkongan. Siapapun yang mengalami kondisi ini sebelum mati, nyawanya sudah sampai di kerongkongannya, istilahnya demikian, maka pintu taubat baginya sudah ditutup. Karena saat itu dia sudah melihat gaib. Dia sudah melihat malaikat, dia sudah melihat syaitan. Tidak mungkin tidak taubat dalam kondisi itu. Sama seperti terbit matahari dari barat. Orang melihat matahari terbit dari barat, semuanya beriman. Di saat kondisi seperti itu semua beriman, dan iman yang terpaksa. Tak ada pilihan lain. Ya. Makanya Fir'aun alaihi lanatullah tatkala bertaubat dalam kondisi nyawa sudah di kerongkongan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-an waqad asaita qablu. Sekarang engkau baru mengakui kesalahanmu, padahal engkau sebelumnya apa? Bermaksiat. Ya. Jadi hatta Nabi Isa sudah turun, Dajjal sudah muncul, tapi selama matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih dibuka oleh Allah SWT. Kesempatan untuk kembali kepadanya masih diberikan kepada setiap manusia. Wallahu ta'ala alam. Nah, cukup ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.